Kembali lagi di konten Bentai Belajar Sambil Nyantai. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Materi ini biasanya diajarkan di kelas 8 SMP. Saya, Febrina Rahmawati, akan sedikit mengulik dan membahas tentang persamaan garis lurus. Sebelum kita mulai mempelajari tentang persamaan garis lurus atau PGL, saya mengutip pernyataan René Descartes agar kita semakin semangat untuk belajar, yaitu memulai segalanya dari keraguan. Jadi ketika kita merasa ragu-ragu, tentu akan timbul rasa penasaran. Nah, dari penasaran kita akan mencari tahu. Dari mencari tahu itu kita akan terus menggali, terus belajar, hingga akhirnya keraguan itu hilang. Nah, berikut ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari di persamaan garis lurus. Yang pertama adalah persamaan grafik, yang kedua adalah kemiringan atau dalam istilah matematikanya adalah gradien, yang ketiga adalah sifat-sifat persamaan, dan yang terakhir adalah persamaan garis. Nah, sekarang perhatikan garis lurus yang ada di samping kiri kalian dan tabel yang ada di samping kanan kalian. Nah, sekarang kita akan menentukan koordinat dari 4 titik ini. Yang pertama adalah titik biru. Untuk menuliskan koordinat dalam diagram kartesius ini, hati-hati, perlu diperhatikan bahwa tulis dulu sumbu X-nya baru sumbu Y-nya. Oke, kita mulai. Titik biru terletak di koordinat berapa dalam diagram ini? Kita tarik ke bawah, terhadap sumbu X 0 dan terhadap sumbu Y 1. Berarti di sini kita tuliskan 0 dan di sini kita tuliskan 1. Berarti koordinat untuk titik biru adalah 0,1. Sekarang untuk titik yang hitam, kira-kira berapa? Sudah ketemu? Caranya sama, kita tarik ke bawah terhadap sumbu X, diperoleh 2. Kita tarik ke samping untuk terhadap sumbu Y, juga 2. Berarti koordinatnya adalah 2,2. Nah, kalau yang kuning, kira-kira berapa? Berapa jawabannya? 4,3. Terus yang terakhir untuk yang hijau 6,4. Nah, seperti itu cara menentukan koordinat di setiap titik. Sekarang kita masuk untuk contoh soal. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 3x dikurangi 3. Buatlah grafik fungsi dari rumus tersebut dengan domain negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, untuk membuat grafik, langkah pertama yang harus kalian lakukan supaya lebih mudah bisa menggunakan tabel seperti yang ada di presentasi ini. Domain atau X itu adalah daerah asal, sedangkan fx range, dalam istilah matematikanya range, itu adalah daerah hasil atau hasilnya. Jadi kita tinggal memasukkan nilai sesuai soalnya ke dalam fungsi ini. Jadi X-nya itu diganti mulai dari negatif 3 sampai 3. Kemudian kita peroleh hasil seperti yang ada di tabel ini. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hasil seperti ini, barulah kalian membuat garis koordinatnya, membuat sumbu koordinat XY, kemudian memasukkan titik ini yang X, fx-nya. Nanti kalian akan tahu bentuk garisnya ketika menghubungkan masing-masing titik ini. Nah, berikut ini adalah hasil yang telah jadi. Jadi titik-titik yang tadi X, fx-nya kalian tentukan. Kemudian kita tarik garis lurus atau kita tarik penghubung yang menghubungkan
titik-titik tersebut, maka terbentuklah garis lurus ini. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, rumus fungsi f(x) yang diketahui adalah x kuadrat ditambah 5. Dengan domain yang sama seperti soal sebelumnya, kalian diminta untuk membuat grafiknya. Lakukan proses yang sama seperti contoh soal 1. Persamaan f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5 akan menghasilkan bentuk garis melengkung seperti yang ada di gambar ini. Apakah ini merupakan persamaan garis lurus? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Nah, dari dua contoh soal sebelumnya, apa yang bisa kalian simpulkan? Manakah yang termasuk garis persamaan linear atau garis persamaan lurus? Ya, jawaban yang benar adalah contoh soal yang pertama. Karena di contoh soal yang kedua, yaitu x kuadrat ditambah 5, merupakan persamaan kuadrat yang berarti memiliki grafik berupa kurva lengkung, bukan garis lurus. Selanjutnya kita akan belajar mengidentifikasi dari keenam persamaan ini, manakah yang termasuk persamaan linear. Coba sebelumnya, menurut kalian mana antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merupakan persamaan linear? Kita bahas dari nomor 1. 2y sama dengan 5x dikurangi 3. Menurut kalian, apakah ini persamaan linear atau persamaan garis lurus? Ya, ini benar. Persamaan garis lurus. Sekarang, nomor 2. Menurut kalian, apakah x ditambah 3y sama dengan 4 merupakan persamaan garis lurus? Ya, ini juga benar. Nomor 3. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Apakah ini merupakan persamaan linear? Tidak. Kenapa? Karena x kuadrat, seperti contoh soal pada nomor 2 atau contoh soal sebelumnya, akan membentuk grafik berupa kurva lengkung. Betul. Selanjutnya, yang nomor 4. Negatif 4x ditambah 3y sama dengan 12 juga termasuk persamaan linear. Betul. Nomor 5. 3 per x ditambah 5 per y sama dengan 7 bukan termasuk persamaan linear. Karena jika kamu gambar atau kita buat tabel seperti tadi untuk mencari bentuk grafiknya, maka bentuk grafiknya akan berupa lengkungan seperti ini. Yang terakhir, nomor 6. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Apakah ini persamaan linear? Juga bukan. Ketika kalian menggambar ini dalam grafik akan membentuk sebuah lingkaran. Seperti itu. Dari beberapa contoh soal tadi dan identifikasi tadi, maka akan kita peroleh definisi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus secara umum dapat ditulis sebagai dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Dengan ABC adalah bilangan real. ABC tidak sama dengan 0. Atau dapat ditulis juga dalam bentuk kedua, yaitu Y sama dengan MX plus C, dengan M adalah koefisien X, M tidak boleh sama dengan 0. Jadi untuk menuliskan persamaan garis lurus ini bisa dalam dua bentuk, yaitu bentuk pertama yang atas dan bentuk kedua yang bawah ini. Sekarang kita akan masuk ke topik kedua dalam persamaan garis lurus, yakni kemiringan atau dalam matematika disebut gradien.
Mungkin banyak di antara kita yang masih bingung gitu ya. Apa sih sebenarnya fungsi dari kita mempelajari gradien dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih manfaatnya? Nah, ini dia salah satu contoh bentuk penerapan gradien dalam kehidupan sehari-hari. Gradien atau kemiringan atau istilah lainnya slope bisa digunakan untuk memperhitungkan pembuatan jembatan di mana melewati gedung ini sehingga gedungnya tidak perlu dirobohkan. Nah, untuk menentukan kemiringan ini, kita perlu mengetahui atau perlu mengukurnya agar kemiringannya tepat. Seperti itu. Nah, secara grafik seperti ini. Jadi, kalau kita bandingkan sumbu Y ini kan tegak garis lurus ya, garis tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, maka garis yang biru adalah garis yang mengalami kemiringan jika dibandingkan dengan sumbu Y. Seperti ini. Jadi ketika ada dua titik, yang pertama P dengan koordinat X1, Y1 dan titik kedua Q dengan koordinat X2, Y2 akan terdapat selisih atau jarak perubahan nilai. Nah, untuk mengetahui perubahan nilai pada sumbu X, maka caranya adalah X2 dikurangi X1. Untuk mengetahui perubahan nilai pada sumbu Y, maka kurangilah koordinat Y2 dengan Y1. Selanjutnya, kemiringan sama dengan perubahan nilai pada sumbu Y dibagi atau per perubahan nilai pada sumbu X. Kalau diketahui dua titik, maka rumusnya menjadi Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemiringan disimbolkan dengan M pada umumnya. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 jika diketahui dua titik. Namun jika diketahui hanya satu titik, maka kemiringan atau M adalah Y per X. Perlu diperhatikan ya. Contoh. Ini merupakan persamaan garis dari Y sama dengan 4X dikurangi 5. Dan ini yang sebelah kanan merupakan persamaan garis dari Y sama dengan dikurangi 3X ditambah 6. Nah, tadi kita memiliki bentuk persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Dan kita tahu gradien bisa disimbolkan dengan M. Sebenarnya dalam bentuk persamaan garis lurus ini, gradien itu adalah M yang ada di sini, di depan X atau koefisien X. Ini adalah gradien. Nah, ini dapat kalian terapkan jika kalian menemukan contoh soal seperti yang nomor 1 ini, yang di sebelah kiri dan yang di nomor 2. Kalian akan dapat dengan mudah menemukan gradiennya. Untuk M yang nomor 1, berarti gradiennya berapa dari persamaan ini? Ya, cukup melihat koefisien atau angka atau bilangan, bukan angka, bilangan yang ada di depannya X atau koefisien X yaitu 4. Betul. Kalau gradien yang kedua berarti sama dengan negatif 3. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, maka dari persamaan Y sama dengan MX plus C,
M merupakan kemiringan dan C merupakan perpotongan sumbu Y. Ini adalah bagaimana menentukan kemiringan pada persamaan garis lurus. Nah, cukup perhatikan koefisien variabel X menunjukkan kemiringan atau gradien. Selanjutnya, kita akan mencoba mencari kemiringan dari bentuk bangun PQRS. Nah, diketahui koordinat titik P 5,10, Q 2,4, R 8,1, dan S 11,7. Sekarang kita akan mencari kemiringan. Kemiringan yang pertama adalah PQ. P dengan Q. Dengan rumus yang kita tadi sudah dapatkan, jika diketahui dua titik, maka menggunakan rumus Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka kita akan memperoleh kemiringan PQ sama dengan 2. Selanjutnya adalah kemiringan RS. Dengan cara yang sama, kita memperoleh nilai 2 juga. Jadi PQ, nilai atau kemiringan PQ sama dengan kemiringan RS atau SR. Selanjutnya, dengan koordinat yang sama, kita akan mencari kemiringan QR. Diperoleh negatif setengah. Kemudian, kemiringan PS kita peroleh juga nilai negatif setengah. Apa yang bisa kalian simpulkan dari kemiringan yang kita peroleh dari yang sebelumnya dan yang sekarang? Nah, kita peroleh sisi PQ sejajar dengan sisi RS. Dan nilai kedua gradiennya juga sama. Begitupun sisi QR yang sejajar dengan sisi PS memiliki nilai gradien yang sama. Artinya, kemiringan garis-garis yang sejajar, ini adalah lambang sejajar dalam matematika, adalah sama atau bernilai sama. Nah, jika sisinya itu tegak lurus, seperti sisi PQ dengan sisi QR, atau sisi SR tegak lurus terhadap sisi QR, maka akan berbanding kebalik dan nilainya terbalik. Apa maksudnya? Jadi, yang awalnya 2 berubah menjadi setengah. Yang awalnya positif berubah jadi negatif. Itu secara pendekatan non-matematisnya. Tapi secara matematisnya, hasil kali kemiringan sisi-sisinya adalah negatif 1. Atau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau gradien 1 dikali gradien kedua sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya, bagaimana menentukan persamaan garis? Dalam hal ini, terdapat 3 kondisi atau 3 kasus. Ya, perhatikan gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Ketiga kasus ini bergantung pada apa yang diketahui. Untuk kasus pertama, diketahui kemiringan atau M dan titik potong sumbu Y atau C. Pada kasus kedua, diketahui kemiringan dan sebuah titik pada garis, yaitu dengan koordinat X1, Y1. Atau pada kasus ketiga, diketahui 2 buah titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, untuk kasus pertama, yakni diketahui kemiringan atau M dan titik potong sumbu Y atau C,
Maka untuk menentukan persamaan garisnya, gantikan nilai M dan nilai C langsung ke dalam persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi nilai M dan C yang diketahui dalam soal, kalian langsung masukkan ke rumus persamaan ini. Untuk kasus kedua, jika diketahui kemiringan dan satu titik, maka masukkan nilai M atau gantikan nilai M, X1 dan Y1 ke persamaan Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Jika diketahui dua titik, maka kalian tinggal memasukkan nilai yang diketahui ke persamaan yang tertera dalam presentasi ini. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang diketahui dan formula apa yang harus digunakan untuk menyelesaikannya. Demikian presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu dikomentari atau ada saran mau membahas apa lagi selanjutnya, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau perlu, share juga ke teman-teman kalian. Jadi kita bisa belajar bareng sambil nyantai. Terima kasih.